Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang tunggu klinik kandungan itu terasa sejuk dan menenangkan, diresapi aroma antiseptik yang bercampur dengan pengharum ruangan beraroma melati. Adelia duduk di salah satu sofa empuk berwarna krem, jemarinya dengan lembut mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. Perasaan bahagia yang meluap-luap membuatnya tersenyum sendiri. Setelah 3 tahun penantian yang penuh doa dan harapan, akhirnya Tuhan memberinya anugerah terindah. Sebuah kehidupan baru sedang tumbuh di dalam rahimnya, buah cintanya dengan Bastian, suaminya. Setiap tarikan napas terasa begitu istimewa hari ini. Ini adalah jadwal pemeriksaan USG pertamanya. Sebentar lagi, ia akan melihat wujud pertama dari calon buah hatinya, mendengar detak jantungnya, dan membawa pulang selembar foto hitam putih yang akan menjadi harta paling berharga bagi keluarga kecil mereka. Ia sudah membayangkan reaksi Bastian saat melihat foto itu nanti. Pria itu pasti akan memeluknya erat, mencium keningnya, dan mungkin menitikkan air mata bahagia, sama seperti saat Adelia menunjukkan hasil tes pack positif sebulan yang lalu. Bastian adalah segalanya bagi Adelia. Pria yang ia temui di sebuah pameran seni 5 tahun lalu itu, berhasil merebut hatinya dengan pesona, tutur kata yang lembut, dan janji-janji manis tentang masa depan. Adelia, sebagai satu-satunya pewaris kerajaan bisnis properti milik keluarganya, seringkali merasa kesepian di puncak kesuksesannya. Banyak pria mendekatinya, namun hanya Bastian yang ia rasa melihatnya sebagai Adelia, seorang wanita biasa, bukan sebagai Adelia Kirana, sang CEO dengan kekayaan melimpah. Setidaknya, itulah yang ia yakini selama ini. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Terpampang potret pernikahan mereka yang megah. Bastian yang gagah dengan setelan jas hitam, dan dirinya yang anggun dalam balutan gaun pengantin putih, tersenyum begitu bahagia. Pernikahan mereka adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Bastian selalu memperlakukannya seperti seorang ratu. Setiap pagi ia dibangunkan dengan sarapan di tempat tidur. Setiap malam ia tidur dalam dekapan hangat suaminya. Bastian tidak pernah menuntut apapun. Ia hanya selalu mendukung semua keputusan Adelia dalam bisnis, memberinya semangat saat lelah, dan menjadi sandaran saat ia merasa rapuh. "Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, Delia," bisik Bastian suatu malam. "Aku tidak butuh hartamu, aku hanya butuh kamu. Tapi jika Tuhan menitipkan anugerah seorang anak pada kita, kebahagiaanku akan menjadi sempurna." Kata-kata itu terngiang kembali di benak Adelia, membuatnya semakin tidak sabar. Ia mengirimkan pesan singkat kepada suaminya. "Sayang, aku sudah di rumah sakit. Tidak sabar menunjukkan foto anak kita nanti. Kamu sedang apa?" Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Balasan dari Bastian masuk. "Aku juga tidak sabar, cintaku. Maaf tidak bisa menemanimu, ada meeting mendadak dengan klien penting. Tapi hatiku ada di sana bersamamu. Kabari aku segera ya. I love you." Adelia tersenyum membaca balasan itu. Tentu saja, suaminya adalah seorang direktur pemasaran di salah satu anak perusahaannya. Pekerjaannya sangat sibuk, dan Adelia memahaminya. Ia tidak pernah mempermasalahkan kesibukan Bastian, karena ia tahu semua itu dilakukan demi masa depan mereka. Ia mengetik balasan singkat, "I love you too, Mas," lalu kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Seorang wanita paruh baya di seberangnya tersenyum ramah. "Anak pertama ya, Bu?" Adelia mengangguk dengan antusias. "Iya, Bu. Doakan lancar ya." "Pasti, Bu." Wajahnya berseri-seri sekali, "Pasti bahagia sekali ya," balas wanita itu. Kebahagiaan. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan apa yang Adelia rasakan. Hidupnya terasa lengkap dan sempurna. Ia punya segalanya. Suami yang mencintai, kekayaan yang mapan, dan kini, seorang anak yang akan menjadi pelengkap segalanya. Ia bahkan teringat betapa bahagianya Ibu Yati, ibu mertuanya, saat mendengar kabar kehamilannya. Ibu Yati yang selama ini terkadang bersikap dingin padanya, tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Ia sering datang membawakan jamu penyubur, menasihatinya tentang makanan sehat, dan selalu menelepon untuk menanyakan kabarnya. "Akhirnya keluarga kita akan punya penerus. Jaga kandunganmu baik-baik ya, Nak Adelia. Ibu doakan cucu ibu sehat selalu," kata Ibu Yati waktu itu melalui telepon. Adelia merasa terharu. Sikap dingin ibu mertuanya selama ini, mungkin hanya karena ia terlalu khawatir putranya belum juga memiliki keturunan. Kini, dengan hadirnya janin ini, hubungan mereka pasti akan semakin membaik. Pintu kaca ruang tunggu bergeser terbuka, menimbulkan suara desingan pelan.
Adelia mengangkat pandangannya secara sambil lalu, mengira itu adalah perawat atau pasien lain yang baru datang. Namun, dalam sekejap, dunianya seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya yang tadi berdebar karena antusias, kini berdebar kencang karena alasan yang sama sekali berbeda. Di ambang pintu itu, berdiri suaminya, Bastian. Untuk sepersekian detik, Adelia merasa bahagia. Ia mengira Bastian membatalkan meetingnya untuk memberinya kejutan. Ia hendak bangkit dan memanggil namanya, namun bibirnya terkunci. Senyum yang siap merekah di wajahnya, membeku menjadi topeng kekakuan. Bastian tidak sendirian. Lengan kekarnya merangkul pinggang seorang wanita muda yang tidak ia kenal. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai, dan perut yang sama buncitnya dengan perut Adelia. Mereka tertawa bersama, berbagi lelucon yang hanya mereka berdua yang mengerti. Tawa Bastian, tawa renyah yang biasanya hanya ditujukan untuknya, kini terdengar asing dan menyakitkan. Lalu, pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh dunianya datang dalam bentuk sosok ketiga. Di belakang mereka, berjalan dengan angkuh sambil menenteng tas tangan wanita itu, adalah Ibu Yati. Ibu mertuanya. Wajah Ibu Yati tidak menunjukkan ekspresi dingin seperti biasanya. Sebaliknya, sebuah senyum kepuasan yang aneh terlukis di wajahnya saat ia menatap wanita muda di samping putranya. Senyum yang sama sekali belum pernah Adelia lihat sebelumnya. Mereka bertiga berjalan menuju meja resepsionis, mengambil nomor antrean, dan duduk di deretan sofa yang sama dengan Adelia, hanya terpisah oleh sebuah meja majalah. Begitu dekat, namun terasa seperti di dunia lain. Mereka tidak menyadari kehadirannya. Pikiran Adelia kosong. Ruangan ber-AC itu tiba-tiba terasa panas dan menyesakan. Suara tawa mereka, bisikan mesra Bastian pada wanita itu, dan tatapan bangga Ibu Yati, semuanya menjadi simfoni mimpi buruk yang memekakan telinga. Wajah yang begitu ia kenal, tawa yang seharusnya menjadi miliknya, kini terbagi di seberang ruangan. Dan di perut wanita itu, ada kehidupan lain yang menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Meeting dengan klien penting. Kata-kata itu kini terdengar seperti sebuah lelucon paling kejam yang pernah ia dengar. Shock. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan kondisi Adelia. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada tiga sosok di seberang ruangan. Waktu seolah berjalan melambat. Setiap gerakan mereka, setiap senyum, setiap bisikan, terekam dengan jelas oleh matanya, bagai adegan dalam film bisu yang diputar berulang-ulang. Otaknya berputar keras, mencoba mencari penjelasan lain yang lebih masuk akal. Mungkin wanita itu adalah kerabat jauh yang sedang hamil, dan mereka hanya mengantarnya. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman besar. Namun, cara Bastian membelai perut wanita itu, cara Ibu Yati menatapnya dengan penuh kasih sayang, semua itu membantah setiap harapan rapuh yang coba Adelia bangun. Tidak ada kesalahpahaman di sini. Yang ada hanyalah pengkhianatan yang telanjang di depan matanya. Rasa mual yang bukan karena kehamilannya naik ke kerongkongan. Ia ingin berteriak, berlari ke arah mereka dan menuntut penjelasan. Ia ingin menampar wajah suaminya, wajah yang setiap hari ia cium dengan penuh cinta. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Suaranya hilang. Naluri pertamanya bukanlah konfrontasi, melainkan perlindungan. Tangannya tanpa sadar memeluk perutnya lebih erat, seolah ingin melindungi calon buah hatinya dari pemandangan mengerikan ini. Ia tidak boleh gegabah. Ia tidak boleh membuat keributan di sini. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sebuah konspirasi yang ia rasakan jauh di dalam tulangnya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Adelia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Ia bangkit perlahan, berjalan dengan langkah gemetar ke arah pilar besar di sudut ruangan, tempat yang cukup tersembunyi untuk mengamati tanpa terlihat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri, mengalahkan suara televisi di ruang tunggu. Dari balik pilar, ia mempertajam pendengarannya, mencoba menangkap percakapan mereka. "Kamu tenang saja, Nak Luna. Anakmu ini yang akan jadi pewaris sejati." Suara Ibu Yati terdengar jelas, tajam dan penuh keyakinan. Nama wanita itu Luna. Nama yang terdengar indah, namun kini terasa seperti racun di telinga Adelia. "Tapi aku takut, Bu." Bagaimana kalau Adelia tahu? Suara Luna terdengar manja dan cemas. Bastian tertawa pelan. Tawa yang sama yang selalu menenangkan Adelia, kini membuat perutnya melilit. "Dia tidak akan tahu apa-apa, sayang. Dia itu terlalu bodoh dan terlalu cinta padaku. Sebentar lagi juga si mandul itu akan kita singkirkan setelah hartanya berhasil kita kuras. Kamu sabar saja." Si mandul itu. Dua kata itu menghantam Adelia lebih keras dari tamparan fisik. Jadi, selama ini, di belakang punggungnya,
Ia hanyalah si mandul yang bodoh, wanita yang hanya dimanfaatkan hartanya. Semua perhatian, semua kata cinta, semua perlakuan manis, apakah semuanya hanya bagian dari sebuah sandiwara besar? Betul kata Bastian, Ibu Yati menimpali, suaranya terdengar puas. Proyek besar atas nama perusahaan Adelia akan segera cair bulan depan. Bastian sudah mengatur semuanya. Setelah uangnya masuk rekening kita, kamu bisa langsung tendang perempuan itu. Kita akan adakan pesta 7 bulanan untuk cucu ibu yang paling megah. Rekening kita. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Bukan sekadar perselingkuhan biasa, ini adalah perampokan terencana yang didalangi oleh suaminya sendiri dan ibu mertuanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Adelia, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ini bukan saatnya untuk menangis. Tangisan tidak akan mengubah apapun. Rasa sakit yang menusuk hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kelam, dan sangat kuat. Kemarahan. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. 3 tahun penantiannya, cintanya yang tulus, kepercayaannya yang penuh, semua dibalas dengan cara yang paling hina. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka merendahkannya, menganggapnya bodoh dan tidak berharga. Mereka salah besar. Mereka telah membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur lelap dalam buayan cinta palsu. Tepat saat itu, suara seorang perawat yang memegang papan jalan memecah lamunannya. Ibu Adelia Kirana, silakan masuk ke ruang pemeriksaan nomor 2. Namanya dipanggil. Sebuah panggilan dari takdir. Ia memiliki pilihan. Ia bisa berjalan ke arah mereka sekarang, membuat keributan, dan membiarkan emosinya meledak. Atau, ia bisa melakukan hal lain. Adelia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Ia merapikan blusnya, menyeka sudut matanya yang basah dengan ujung jari, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dengan langkah yang kini tidak lagi gemetar, melainkan mantap dan penuh tujuan, ia berjalan keluar dari persembunyiannya. Ia melewati sofa tempat mereka duduk. Bastian, Ibu Yati, dan Luna sempat meliriknya sekilas. Namun tidak mengenalinya karena Adelia memakai kacamata hitam besar dan masker yang menutupi separuh wajahnya. Ia tidak menoleh sedikit pun. Fokusnya lurus ke depan, menuju pintu ruang pemeriksaan nomor 2. Di antara gemuruh amarah dan hancurnya hati, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Permainan mereka mungkin sudah berjalan lama. Tapi sekarang, giliran Adelia yang akan menentukan aturan mainnya. Di dalam ruangan yang sejuk, seorang dokter wanita menyambutnya dengan ramah. Silakan berbaring, Bu Adelia. Kita lihat jagoan kecil di dalamnya. Adelia berbaring di ranjang pemeriksaan. Saat dokter mengoleskan gel dingin ke perutnya dan mulai menggerakkan transduser di atasnya, Adelia menatap layar monitor di sampingnya. Ia tidak merasakan getaran haru seperti yang ia bayangkan selama ini. Hatinya sudah terlalu beku untuk itu. Wah, ini dia, kata dokter itu dengan ceria. Detak jantungnya sangat kuat. Sehat sekali dia. Kemudian, dokter itu menghentikan gerakannya sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. Ia tersenyum lebar ke arah Adelia. Ibu Adelia, saya punya kejutan untuk Anda. Selamat ya, Bu. Janinnya ternyata kembar. Di layar monitor, terlihat 2 kantung kecil, 2 titik kehidupan yang berdenyut bersamaan. Kembar. Tuhan tidak hanya memberinya 1, tapi 2 pejuang sekaligus. 2 pewaris sejati dari semua yang menjadi miliknya. Saat itu, Adelia menatap kedua calon bayinya di layar. Air matanya akhirnya jatuh. Namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kekuatan. Ia tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak sampai ke matanya, senyum yang menyimpan janji pembalasan. 2 pewaris telah tiba, bisiknya pada dirinya sendiri, cukup pelan sehingga hanya ia yang bisa mendengar. Dan mereka datang untuk mengambil kembali semua yang menjadi hak ibunya. Permainan mereka telah berakhir, dan permainanku baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa seperti melewati sebuah lorong waktu yang buram. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya Adelia kagumi kini, hanya tampak seperti bayangan-bayangan kelabu. Lampu-lampu kota yang berkelip indah kini terlihat seperti tatapan mata yang mengejeknya. Ia menyetir mobilnya dalam mode otomatis, membiarkan teknologi mengambil alih sementara pikirannya berkecamuk hebat. Air matanya sudah kering, menyisakan rasa perih di mata dan kekosongan yang membekukan di dada. Tangis telah usai, kini yang tersisa hanyalah puing-puing kepercayaan dan cinta yang hancur berkeping-keping. Setiap tikungan di jalan seolah membuka kembali sebuah kenangan. Di persimpangan itu,
Bastian pernah mengecup tangannya sambil berkata ia adalah satu-satunya wanita yang akan ia cintai. Di bawah jembatan layang itu, mereka pernah terjebak macet dan menghabiskannya dengan bernyanyi bersama lagu-lagu lama. Setiap kenangan manis itu kini terasa seperti sayatan belati. Semua kebohongan itu dibungkus dengan begitu indah, begitu sempurna, hingga Adelia tidak pernah sedikitpun menaruh curiga. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Rasa kasihan pada diri sendiri dengan cepat menguap, digantikan oleh bara api amarah yang menyala semakin besar. Mereka telah meremehkannya. Mereka menganggapnya hanya seorang wanita kaya yang bodoh dan mudah dikelabui. Bastian, pria yang ia angkat dari kehidupan sederhana dan ia beri posisi terhormat di perusahaannya. Ibu Yati, wanita yang ia hormati layaknya ibunya sendiri meskipun sering bersikap dingin. Dan Luna, wanita yang bahkan tidak ia kenal, telah bersekongkol untuk menghancurkannya dan merebut semua yang menjadi miliknya. Tidak, bukan miliknya. Milik anak-anaknya. Kedua janin yang kini tumbuh di rahimnya adalah pewaris sah dari semua ini. Dan sebagai ibu mereka, Adelia bersumpah akan melindungi masa depan mereka dengan cara apapun. Bahkan jika itu berarti ia harus menjadi sosok yang kejam dan tanpa ampun. Begitu mobil mewahnya memasuki gerbang pekarangan rumah yang megah, Adelia merasakan getaran yang berbeda. Rumah yang selama ini ia sebut sebagai istana cinta, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Dindingnya yang kokoh bukan lagi simbol kehangatan, melainkan benteng pertahanan. Ia memarkir mobil di garasi, melangkah masuk ke dalam rumah yang lengang. Para asisten rumah tangga menyapanya dengan hormat, namun Adelia hanya mengangguk singkat. Pikirannya sudah tertuju pada satu hal, eksekusi. Ia tidak masuk ke kamar tidur utama mereka, tempat yang penuh dengan kenangan palsu. Ia langsung menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca yang menghadap ke taman belakang. Ia duduk di kursi kulitnya yang kokoh, meletakkan tasnya, dan mengeluarkan ponselnya. Jarinya bergerak dengan cepat dan mantap di atas layar. Tidak ada lagi keraguan. Panggilan pertama ia tujukan kepada pengacara keluarganya, Pak Subiakto, seorang pria tua yang telah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun dan terkenal sangat loyal serta cerdas. "Selamat sore, Pak Subiakto. Maaf mengganggu," sapa Adelia dengan suara yang datar dan dingin. "Sore, Bu Adelia. Tidak masalah. Ada yang bisa saya bantu?" jawab suara berat di seberang. "Saya mau Bapak menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk gugatan cerai. Segera. Saya juga ingin Bapak menerapkan semua klausul dalam perjanjian pranikah saya. Saya punya bukti perselingkuhan yang valid dan tidak terbantahkan," kata Adelia tanpa jeda. Terdengar helaan napas dari Pak Subiakto. "Saya turut prihatin mendengarnya, Bu. Baik, akan segera saya siapkan. Apakah ada hal lain?" "Ya. Saya mau Bapak datang ke rumah saya malam ini. Pukul 8. Bawa semua dokumen yang relevan. Ada beberapa hal yang harus kita finalisasi secepatnya." "Baik, Bu. Saya akan datang pukul 8. Panggilan berakhir. Adelia tidak membuang waktu. Panggilan kedua ia tujukan kepada Hendra, penasihat keuangannya. "Hendra, ini Adelia. Saya mau kamu melakukan beberapa hal untuk saya, dan saya mau ini dieksekusi sekarang juga. Detik ini juga," perintahnya dengan nada tak terbantah. "Tentu, Bu Adelia. Apa yang bisa saya bantu?" "Blokir semua kartu kredit tambahan dan kartu debit atas nama Bastian Prayoga yang terhubung dengan rekening saya. Cabut semua akses perbankan online miliknya ke semua rekening gabungan kita. Pindahkan seluruh dana dari rekening gabungan ke rekening pribadi saya. Saya mau dia tidak bisa mengakses Rp1 pun dari uang saya. Apakah jelas?" Hendra di seberang terdengar sedikit terkejut, namun ia adalah seorang profesional. "Sangat jelas, Bu. Akan saya laksanakan segera. Prosesnya mungkin memakan waktu sekitar 30 menit untuk efektif sepenuhnya." "Bagus. Lakukan sekarang." Adelia menutup telepon. Tangannya sama sekali tidak gemetar. Kepalanya terasa jernih, dan setiap langkah terasa begitu benar. Panggilan ketiga ia tujukan kepada kepala keamanan pribadinya, Pak Darto. "Pak Darto, besok pagi pukul 6, saya mau Anda dan tim Anda sudah berada di rumah saya. Tugas Anda adalah mengemasi semua barang pribadi milik Tuan Bastian dari kamar utama, dan semua ruangan di rumah ini. Masukkan semuanya ke dalam kardus. Tepat pukul 7 pagi, letakkan semua kardus itu di luar gerbang utama. Saya ulangi, di luar gerbang. Setelah itu, Tuan Bastian tidak lagi diizinkan memasuki properti ini tanpa persetujuan tertulis dari saya. Laksanakan." "Siap, laksanakan, Bu,"
Jawab suara tegas itu. Setelah semua panggilan selesai, Adelia bersandar di kursinya. Badai sunyi di dalam hatinya telah menghasilkan serangkaian perintah yang akan menciptakan badai sesungguhnya dalam kehidupan Bastian. Ia menatap foto pernikahannya yang terpajang di meja kerja. Dengan tenang, ia mengambil bingkai foto itu, membukanya, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya menjadi 2 bagian. Ia membuang sobekan foto itu ke tempat sampah. Malam itu, saat Bastian pulang, ia sama sekali tidak menyadari apapun. Ia masuk ke dalam rumah sambil bersenandung kecil, membawa sebuket bunga lili kesukaan Adelia. "Sayang, aku pulang," serunya dengan ceria. Adelia keluar dari ruang kerja, memasang senyum terbaik yang bisa ia ciptakan. "Selamat datang, Mas. Kamu pasti lelah." "Lelah sekali, tapi semua hilang melihat senyummu," kata Bastian sambil menyerahkan bunga dan mencium kening Adelia. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikkan, namun Adelia menahannya. Ia bahkan sudah menyiapkan makan malam kesukaan Bastian, rendang daging sapi yang empuk dan harum. Mereka makan malam bersama dalam keheningan yang menurut Bastian terasa damai, namun bagi Adelia terasa seperti keheningan sebelum badai besar. Bastian makan dengan lahap, memuji masakan Adelia berkali-kali. Ia bercerita tentang meetingnya yang berjalan lancar, tentang klien yang berhasil ia yakinkan. Adelia hanya mendengarkan, mengangguk, dan sesekali tersenyum. Setiap kata yang keluar dari mulut Bastian adalah dusta, dan setiap senyuman Adelia adalah belati yang tersembunyi. Setelah makan, Bastian bersandar dengan puas. "Terima kasih makan malamnya, sayang. Kamu memang istri terbaik di dunia. Aku sangat mencintaimu." Adelia menatap suaminya lekat-lekat. Pria di hadapannya adalah seorang aktor yang ulung. Seorang penipu yang licik. Ia tersenyum, senyum yang tulus namun menyimpan makna yang sangat dalam. "Sama-sama, Mas. Makanlah yang kenyang," katanya dengan suara lembut. "Anggap saja ini perjamuan terakhirmu di rumah ini." Bastian tertawa terbahak-bahak. "Kamu ini ada-ada saja." "Tentu saja bukan, besok kan aku makan di sini lagi." Ia sama sekali tidak menangkap ancaman tersembunyi dalam nada suara istrinya. Ia terlalu nyaman, terlalu percaya diri, terlalu bodoh untuk menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhirnya sebagai seorang raja di istana yang bukan miliknya. Bastian terbangun keesokan paginya dengan perasaan nyaman. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah gorden tebal, menciptakan garis-garis cahaya di atas selimut sutra. Ia meregangkan tubuhnya, merasa puas setelah tidur nyenyak. Ia menoleh ke samping, namun sisi tempat tidur Adelia sudah kosong. Biasanya, istrinya itu akan membangunkannya dengan secangkir kopi atau sebuah kecupan ringan. Mungkin Adelia sedang menyiapkan sarapan spesial, pikirnya. Ia tersenyum sendiri membayangkan betapa sempurnanya hidupnya. Dengan langkah malas, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari pakaian raksasa untuk memilih setelan kerja. Namun, saat ia membuka pintu lemari, senyumnya langsung lenyap. Separuh bagian lemari itu kosong melompong. Semua setelan jas mahal miliknya, kemeja-kemeja bermerek, koleksi jam tangan mewah, dan sepatu kulitnya, semuanya hilang. Hanya tersisa gantungan-gantungan baju yang kosong. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia segera memeriksa laci-laci, dan hasilnya sama saja. Semuanya kosong. "Adelia. Sayang," panggilnya dengan suara keras, nadanya mulai berubah dari kebingungan menjadi kekesalan. Apa istrinya sedang merapikan lemari tanpa memberitahunya? Tidak ada jawaban. Ia bergegas keluar dari kamar. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Di lorong yang luas di depan kamar mereka, berjejer rapi beberapa kardus besar berwarna coklat. Di atas salah satu kardus, tergeletak jam tangan favoritnya. Semua barangnya. "Apa-apaan ini?" geramnya. Amarah kini menguasai dirinya. Ia mengira ini adalah semacam lelucon konyol dari Adelia. Ia menuruni tangga besar dengan langkah-langkah berat, siap untuk memarahi istrinya. Ia menemukan Adelia di ruang tamu utama. Wanita itu duduk dengan anggun di salah satu sofa tunggal, mengenakan gaun rumah berwarna biru laut yang elegan. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, sambil menyesap secangkir teh herbal. Di sofa di hadapannya, duduk Pak Subiakto, pengacara keluarga, dengan setumpuk map di atas meja. Kehadiran pengacara itu di pagi hari membuat jantung Bastian mulai berdebar tidak karuan. "Delia, bisa jelaskan apa maksud semua ini? Kenapa barang-barangku ada di dalam kardus?" tuntut Bastian dengan suara tinggi. Adelia meletakkan cangkirnya dengan gerakan pelan dan anggun. Ia menatap Bastian, tatapannya begitu dingin hingga seolah bisa membekukan ruangan.
Tatapan itu adalah tatapan orang asing. Seperti yang kamu lihat, Mas. Barang-barangmu sudah dikemasi. Sebentar lagi tim keamanan akan membawanya keluar. Keluar? Keluar kemana? Apa kamu sudah gila? Bentak Bastian. Keluar dari rumahku, jawab Adelia singkat, setiap katanya tajam dan menusuk. Bastian tertawa sinis, meski rasa takut mulai merayapinya. Rumahmu? Jangan lupa, Delia, aku ini suamimu. Ini juga rumahku. Dulu memang begitu, kata Adelia, tapi per hari ini, tidak lagi. Ia memberi isyarat kepada Pak Subiakto. Pengacara tua itu berdehem pelan. Selamat pagi, Pak Bastian. Saya di sini mewakili klien saya, Nyonya Adelia. Di hadapan Anda adalah surat gugatan cerai, katanya sambil mendorong sebuah map tebal ke arah Bastian. Gugatan diajukan atas dasar perselingkuhan dan niat buruk untuk menguasai harta klien saya. Wajah Bastian langsung pucat pasi. Perselingkuhan? Bagaimana Adelia bisa tahu? Apakah Luna berbuat nekat? Atau ibunya salah bicara? Pikirannya kacau. Ini konyol. Aku tidak berselingkuh. Ini pasti fitnah, elaknya dengan panik. Adelia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan cemoohan. Benarkah? Mungkin ingatanmu perlu disegarkan sedikit. Ia mengambil sebuah remote dari atas meja, dan menekan satu tombol. Layar televisi raksasa di dinding menyala, dan detik berikutnya, menampilkan rekaman CCTV dari ruang tunggu klinik kandungan kemarin. Dunia Bastian seakan runtuh saat itu juga. Ia melihat dirinya sendiri di layar, sedang merangkul Luna dengan mesra. Ia mendengar suaranya sendiri yang berkata, sebentar lagi juga si mandul itu akan kita singkirkan setelah hartanya berhasil kita kuras. Ia mendengar suara ibunya, suara Luna, semua konspirasi mereka terungkap dengan jelas dan gamblang. Ia membeku, tidak bisa berkata-kata. Jadi, lanjut Adelia dengan nada yang mematikan, selain diceraikan, per hari ini, semua fasilitasmu saya cabut. Kartu kreditmu sudah tidak berguna sejak semalam. Aksesmu ke semua rekening sudah diblokir. Dan jabatan direktur yang kamu banggakan itu, anggap saja tidak pernah ada. Kamu dipecat. Amarah Bastian meledak, menutupi rasa takut dan malunya. Ia sudah terpojok. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan menuntut hakku. Setengah dari seluruh hartamu adalah milikku. Itu hukumnya, teriaknya dengan putus asa. Disinilah Pak Subiakto kembali angkat bicara dengan tenang. Maaf, Pak Bastian. Mungkin Anda lupa dengan dokumen yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu sebelum menikah. Ia membuka map lain. Perjanjian pranikah. Di dalamnya terdapat klausul 11B, yang dengan jelas menyatakan bahwa jika salah satu pihak terbukti melakukan perselingkuhan, maka pihak tersebut kehilangan hak untuk menuntut pembagian harta gonogini dalam bentuk apapun. Seluruh aset akan tetap menjadi milik pihak yang tidak bersalah. Dan rekaman tadi adalah bukti yang lebih dari cukup. Bastian terhuyung mundur. Ia ingat perjanjian itu. Dulu ia menandatanganinya dengan mudah. Menganggapnya hanya formalitas karena ia begitu yakin bisa menjaga sandiwaranya selamanya. Ia tidak pernah menyangka perjanjian itu akan menjadi senjatanya sendiri. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu, dan masuklah Ibu Yati dengan wajah marah. Adelia, apa yang kamu lakukan pada putraku? Kenapa semua kartunya diblokir? Serunya tanpa basa-basi. Ia datang untuk menyerang, namun langsung terdiam saat melihat situasi di ruang tamu. Adelia bahkan tidak menoleh ke arahnya. Pak Darto, urus mereka, perintahnya dengan dingin. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Mereka mendekati Bastian dan Ibu Yati dengan sopan namun tegas. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Anda harus meninggalkan tempat ini sekarang. Jangan sentuh aku. Ini rumah anakku, raung Ibu Yati. Rumah ini atas nama saya. Potong Adelia, akhirnya menatap ibu mertuanya itu dengan tatapan penuh kebencian. Dan Anda beserta putra penipu Anda sudah tidak diterima di sini. Bastian dan Ibu Yati tidak punya pilihan. Mereka diseret secara paksa keluar dari rumah megah itu. Caci maki, umpatan, dan ancaman mereka sama sekali tidak digubris oleh Adelia. Ia hanya duduk diam, menyaksikan drama kehancuran mereka dari sofa empuknya. Pintu utama tertutup. Gerbang besi yang tinggi menjulang di depan rumah juga ditutup dengan suara dentuman pelan, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak kehidupan. Di luar, Bastian dan Ibu Yati berdiri di tepi jalan dengan wajah syok dan terhina, di samping tumpukan kardus berisi barang-barang mereka. Fajar kehancuran telah tiba bagi mereka. Di dalam rumahnya yang kembali sunyi,
Adelia akhirnya menghela napas panjang. Ia berjalan ke jendela besar, menatap keluar. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dingin. Pertarungan pertama telah ia menangkan secara mutlak. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya. Kita aman sekarang, sayang, bisiknya. Ini baru permulaan. Gerbang besi yang tertutup rapat itu terasa seperti pintu surga yang dibanting di depan wajah mereka. Bastian dan Ibu Yati berdiri termangu di trotoar yang berdebu, di samping tumpukan kardus yang berisi sisa-sisa kehidupan mewah mereka. Mobil-mobil yang melintas seolah melambat sejenak, para pengemudinya menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Rasa malu yang membakar menjalar di seluruh tubuh Bastian. Beberapa jam yang lalu, ia adalah seorang direktur terhormat yang tinggal di istana. Kini, ia tak lebih dari seorang gelandangan yang terusir. Ini semua salahmu, desis Ibu Yati, memecah keheningan yang mencekam. Matanya menatap Bastian dengan penuh amarah. Kenapa kamu bisa begitu ceroboh sampai ketahuan? Ibu sudah bilang, jangan terlalu sering menemuinya di tempat umum. Aku tidak tahu Adelia akan ada di sana, Bu, balas Bastian, suaranya terdengar frustrasi dan putus asa. Lagi pula, ibu juga yang terus mendesak agar Luna segera diperiksa di rumah sakit terbaik. Ini bukan salahku sendiri. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibumu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kalau saja kamu lebih pintar, kita tidak akan berakhir di jalanan seperti ini. Perdebatan sengit mereka di pinggir jalan itu menjadi tontonan gratis. Bastian akhirnya mengalah, terlalu lelah dan terhina untuk terus berdebat. Ia mengeluarkan ponselnya, satu-satunya benda berharga yang masih berfungsi. Ia mencoba menghubungi beberapa orang yang ia anggap teman, kolega bisnis yang sering ia traktir makan malam mahal. Hasilnya nihil. Beberapa tidak mengangkat teleponnya. Yang lain, setelah mendengar situasinya, langsung menolak dengan berbagai alasan. Ia baru sadar, semua, teman, itu sebenarnya adalah teman Adelia. Tanpa nama belakang dan kekayaan istrinya, ia bukan siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Luna. Ia harus memberitahu wanita itu tentang bencana yang menimpa mereka. Halo, sayang, kamu di mana? Kok lama sekali? Terdengar suara manja Luna di seberang telepon. Luna, ada masalah besar, kata Bastian dengan suara serak. Ia menceritakan semuanya. Tentang Adelia yang mengetahui segalanya. Tentang pengusiran, kartu yang diblokir, dan pemecatannya. Semakin lama ia bercerita, semakin sunyi di ujung telepon. Suara manja Luna hilang, digantikan oleh keheningan yang dingin. Jadi, maksudmu kita tidak punya uang sama sekali? Dan kita diusir dari rumah itu? Tanya Luna dengan nada tidak percaya. Untuk sementara begitu, tapi aku akan cari jalan keluarnya. Kamu tenang saja. Tenang, pekik Luna, suaranya melengking tinggi. Kamu bilang aku akan hidup mewah. Kamu bilang aku akan jadi nyonya besar. Ini apa? Aku hamil anakmu, Bastian. Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mau tinggal di jalanan. Panggilan itu ditutup dengan bantingan keras. Bastian menatap layar ponselnya dengan nanar. Satu persatu, dunianya runtuh. Ibu yang menyalahkannya, teman yang meninggalkannya, dan kekasih yang kini histeris karena kehilangan sumber kemewahannya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjual apapun yang mereka miliki. Ibu Yati dengan berat hati melepas beberapa perhiasan emas yang ia kenakan. Mereka membawanya ke toko emas di pasar. Hati Ibu Yati semakin hancur saat petugas toko mengatakan bahwa sebagian besar perhiasannya berkualitas rendah, bahkan ada yang palsu. Uang yang mereka dapatkan jauh dari cukup, namun setidaknya bisa digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara. Tempat itu adalah sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang padat penduduk. Jauh dari kata layak. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada satu kamar tidur pengap, satu kamar mandi kecil yang berbau tidak sedap, dan sebuah ruangan depan yang merangkap sebagai ruang tamu dan dapur. Kipas angin tua di langit-langit berputar dengan lambat, sama sekali tidak mampu mengusir udara panas Jakarta. Mereka memindahkan kardus-kardus berisi barang mewah mereka ke dalam ruangan sempit itu, sebuah pemandangan yang ironis dan menyedihkan. Setelan jas Armani tergeletak di samping kompor gas berkarat. Tas tangan Chanel milik Luna diletakkan di atas dipan kayu yang reot. Luna akhirnya datang setelah dijemput Bastian dengan taksi online, wajahnya bengkak karena menangis. Melihat kondisi kontrakan itu, ia kembali menangis histeris. Aku tidak mau tinggal di sini. Bau sekali. Aku bisa muntah. Kita tidak punya pilihan lain. Luna, bersabar sedikit. Bentak Bastian, kesabarannya sudah habis.
Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Pertengkaran menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ibu Yati terus mengomel tentang nasib buruknya. Luna terus mengeluh tentang semua fasilitas yang hilang, tentang ngidamnya yang tidak bisa terpenuhi. Bastian, yang tertekan dari segala arah, berusaha mencari pekerjaan. Namun nama Adelia Kirana terlalu besar. Berita pemecatannya menyebar dengan cepat di kalangan bisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia berakhir menjadi kuli panggul di pasar induk, mengangkat peti-peti sayuran dengan tubuh yang tidak terbiasa bekerja kasar, hanya untuk mendapatkan beberapa lembar uang agar mereka bisa makan. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk dalam keheningan yang penuh amarah di kontrakan pengap itu, sebuah berita di televisi butut milik tetangga yang suaranya terdengar sampai ke dalam rumah menarik perhatian mereka. Seorang pembawa berita dengan antusias melaporkan kegiatan filantropi terbaru dari CEO Adelia Kirana. Layar televisi menampilkan Adelia, tampil begitu anggun dan berwibawa dalam sebuah acara amal untuk anak-anak panti asuhan. Perutnya yang membuncit terbalut gaun yang indah, wajahnya bersinar penuh kebahagiaan saat ia memeluk anak-anak yatim piatu. Ia tersenyum ke arah kamera dan berbicara tentang pentingnya berbagi. Harta yang sesungguhnya bukanlah materi, melainkan kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang lain, terutama kepada masa depan kita, yaitu anak-anak, katanya dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Bastian, Ibu Yati, dan Luna menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Di sana, di dunia lain yang terasa begitu jauh, wanita yang mereka coba hancurkan justru bersinar semakin terang. Sementara mereka, terperosok dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Rasa iri, benci, dan penyesalan bercampur aduk menjadi racun yang menggerogoti jiwa mereka. Ibu Yati mematikan televisi dengan kasar. Matanya menyala-nyala dengan kebencian. Kita tidak bisa terus seperti ini. Perempuan itu hidup bahagia di atas penderitaan kita, desisnya. Hanya ada satu cara untuk membalikkan keadaan. Kita harus membuatnya terlihat jahat di mata publik. Kita harus menghancurkan reputasinya, sama seperti dia menghancurkan hidup kita. Rencana Ibu Yati adalah satu-satunya percikan harapan di tengah kegelapan mereka. Ide untuk menghancurkan reputasi Adelia terasa seperti angin segar bagi jiwa mereka yang penuh dendam. Malam itu, di bawah cahaya lampu bohlam yang remang-remang, mereka bertiga menyusun sebuah narasi yang menyedihkan, sebuah cerita palsu yang dirancang untuk menarik simpati publik. Mereka akan memutarbalikkan fakta, mengubah diri mereka menjadi korban dan Adelia menjadi monster yang kejam. Bastian akan berperan sebagai suami setia yang dicampakkan tanpa alasan setelah istrinya menjadi semakin arogan karena kekayaannya. Ibu Yati akan menjadi ibu mertua malang yang sakit-sakitan, diusir secara tidak manusiawi dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung di hari tua. Luna dan kehamilannya akan disembunyikan rapat-rapat dari cerita ini. Kehadirannya hanya akan merusak citra korban yang sedang mereka bangun. Keesokan harinya, mereka melaksanakan rencana itu. Mereka menghubungi sebuah portal berita online yang terkenal suka memberitakan gosip dan skandal. Dengan pakaian paling lusuh yang mereka punya, dan wajah yang sengaja dibuat semenyedihkan mungkin, Bastian dan Ibu Yati menceritakan kisah rekaan mereka kepada seorang wartawan muda yang haus akan berita sensasional. Saya tidak tahu apa salah saya, kata Bastian sambil menahan isak tangis palsu. Kameramen merekamnya dari dekat. Saya selalu mencintai istri saya dengan tulus. Tapi mungkin, bagi dia, saya tidak cukup baik. Setelah dia semakin sukses, dia berubah. Dia menjadi dingin dan tidak tersentuh. Lalu tiba-tiba saja, dia mengusir saya dan ibu saya yang sedang sakit. Ibu Yati, seorang aktris yang lebih berbakat, memainkan perannya dengan sempurna. Ia memegangi dadanya, napasnya dibuat tersengal-sengal. Saya sudah tua, saya hanya ingin melihat putra saya bahagia. Tapi menantu saya itu, hatinya terbuat dari batu. Dia melemparkan kami ke jalanan tanpa belas kasihan. Saya tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Rintihnya, air mata buaya mengalir deras di pipinya yang keriput. Seperti yang mereka harapkan, berita itu meledak. Dengan judul yang provokatif, diusir istri CEO kaya raya, suami dan ibu mertua hidup terlunta-lunta, artikel dan video wawancara mereka menyebar dengan cepat di media sosial. Publik yang tidak tahu apa-apa langsung menelan cerita itu mentah-mentah. Kolom komentar dibanjiri hujatan untuk Adelia. Ia disebut sebagai istri sombong, anak durhaka, dan manusia tanpa hati. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Bastian dan Ibu Yati merasa menang. Mereka berhasil memancing kemarahan publik. Mereka yakin, tekanan dari masyarakat akan membuat Adelia bertekuk lutut. Di dalam kantornya yang mewah di puncak gedung pencakar langit, Adelia membaca berita itu di tabletnya. Asistennya berdiri di sampingnya dengan wajah cemas.
Namun, Adelia tetap tenang. Ia tidak marah, hanya merasa sedikit jengkel. Ia sudah menduga mereka akan mencoba melakukan sesuatu yang licik dan putus asa. Siapkan konferensi pers di ballroom hotel besok siang. Undang semua media, baik media bisnis maupun hiburan, perintah Adelia kepada tim humasnya. Baik, Bu. Apa yang akan kita sampaikan? Apakah kita akan membantah tuduhan mereka? Tanya kepala tim humas. Adelia tersenyum tipis. Oh, kita tidak akan membantah apapun. Kita hanya akan menunjukkan kebenaran. Keesokan siangnya, ruang ballroom sebuah hotel bintang 5 penuh sesak oleh wartawan. Kehadiran Adelia secara pribadi untuk menanggapi gosip murahan ini, membuat semua orang penasaran. Bastian dan Ibu Yati menonton siaran langsung acara itu dari kontrakan mereka, tersenyum puas. Mereka pikir Adelia akan panik dan mencoba membela diri. Adelia naik ke podium, tampak begitu tenang dan berkelas dalam balutan blazer berwarna putih gading. Ia tidak terlihat seperti monster yang digambarkan media, melainkan seorang pemimpin yang memegang kendali penuh. Selamat siang, rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya, sapanya dengan suara jernih. Saya tidak akan banyak bicara. Saya juga tidak akan membalas fitnah dengan fitnah. Saya hanya akan menyajikan fakta. Karena saya percaya, publik cukup cerdas untuk menilai mana kebenaran dan mana kebohongan. Setelah berkata demikian, Adelia memberi isyarat kepada timnya. Layar proyektor raksasa di belakangnya menyala. Seluruh isi rekaman CCTV dari rumah sakit diputar tanpa sensor, lengkap dengan audio yang jernih. Seluruh ruangan hening seketika. Para wartawan menyaksikan adegan demi adegan dengan mata terbelalak. Mereka melihat kemesraan Bastian dan Luna. Mereka mendengar dengan jelas rencana jahat yang diucapkan oleh Bastian dan Ibu Yati. Kata-kata seperti, si mandul itu, kuras hartanya, dan, tendang perempuan itu, terdengar menggema di seluruh ballroom. Setelah video berakhir, suasana menjadi riuh. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar wajah Adelia. Para wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Adelia hanya mengangkat tangannya, dan ruangan kembali hening. Saya rasa video tadi sudah menjawab semuanya, katanya dengan nada tegas. Ini adalah masalah pribadi yang terpaksa saya buka ke publik, karena serangan terhadap kehormatan saya. Selebihnya, biarkan tim kuasa hukum saya yang menanganinya. Terima kasih. Adelia turun dari podium dan berjalan keluar ruangan diiringi pengawalan ketat, meninggalkan para wartawan dalam kekacauan. Di kontrakan sempit mereka, wajah Bastian, Ibu Yati, dan Luna telah berubah menjadi pucat seperti mayat. Senyum kemenangan mereka telah luntur, digantikan oleh ekspresi horor dan keputusasaan total. Mereka baru saja menyaksikan senjata terakhir mereka meledak di wajah mereka sendiri. Mereka tidak hanya gagal menghancurkan Adelia, mereka justru membongkar kebusukan mereka sendiri ke seluruh negeri. Ponsel butut Bastian bergetar hebat. Notifikasi berita dari berbagai portal media masuk bertubi-tubi. Ia membuka salah satunya. Terpampang wajahnya dan ibunya dengan judul besar yang memalukan, penipuan terbongkar, rekaman CCTV hancurkan sandiwara suami dan mertua CEO Adelia Kirana. Mereka kini bukan lagi korban di mata publik. Mereka adalah penipu, parasit, dan bahan tertawaan seluruh Indonesia. Tidak ada lagi tempat untuk lari ataupun bersembunyi. Kehidupan setelah konferensi pers itu adalah neraka yang sesungguhnya. Jika sebelumnya mereka hanya miskin, kini mereka adalah paria. Wajah Bastian, Ibu Yati, dan Luna telah menjadi simbol nasional untuk pengkhianatan dan keserakahan. Setiap kali mereka melangkah keluar dari pintu kontrakan mereka yang reot, mereka disambut dengan tatapan menghina, bisikan-bisikan sinis, dan cemoohan yang terang-terangan. Ibu-ibu di pasar akan sengaja menyindir dengan suara keras saat Ibu Yati lewat. Para pemuda di pangkalan ojek akan tertawa mengejek saat melihat Bastian berjalan pulang dengan pakaian kotor setelah bekerja sebagai kuli. Bastian tidak lagi bisa bekerja di pasar. Wajahnya terlalu dikenali. Majikan sementaranya memecatnya, tidak mau usahanya diasosiasikan dengan seorang penipu terkenal. Ia terpaksa mencari pekerjaan serabutan apapun yang bisa ia temukan, pekerjaan yang tidak mengharuskannya menunjukkan wajah. Membersihkan selokan di malam hari, menjadi kuli bangunan di proyek terpencil, semua pekerjaan yang dulu tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya. Uang yang ia hasilkan hanya cukup untuk membeli beras dan telur, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Luna yang kehamilannya semakin besar. Stres dan tekanan menghancurkan aliansi mereka dari dalam. Rumah kontrakan yang sempit itu menjadi medan pertempuran tiga pihak yang saling menyalahkan. Luna, yang perutnya semakin membuncit dan tubuhnya sering terasa sakit, menjadi semakin mudah marah. Ia menyalahkan Bastian karena tidak becus,
Menyalahkan Ibu Yati karena memberikan ide gila untuk pergi ke media yang justru menjadi bumerang. Seharusnya dari awal kita diam saja. Gara-gara ide bodoh Ibu, sekarang seluruh Indonesia tahu kita. Aku bahkan tidak berani pergi ke puskesmas, jerit Luna suatu malam. Kamu menyalahkan aku, balas Ibu Yati, suaranya lemah namun penuh racun. Kalau bukan karena kamu tidak sabaran dan terus menuntut, Bastian tidak akan terburu-buru dan membuat kesalahan. Kamu itu hanya benalu. Bastian hanya bisa diam, menunduk di sudut ruangan. Ia merasa seperti laki-laki paling gagal di dunia. Semua janji manis yang ia berikan pada Luna kini terasa seperti tamparan di wajahnya sendiri. Ia telah menjanjikan istana, tapi yang ia berikan hanyalah sebuah gubuk derita. Di tengah malam-malam yang panjang dan sunyi, saat hanya suara dengkuran lelah Ibu Yati dan isak tangis Luna yang terdengar, bayang-bayang penyesalan mulai menghantui Bastian. Awalnya, penyesalan itu bersifat egois. Ia menyesal telah kehilangan kemewahan. Ia merindukan kasur empuknya, mobil sportnya, makanan lezat yang selalu tersedia, dan kemudahan hidup tanpa harus memikirkan uang. Ia teringat betapa mudahnya hidup bersama Adelia. Istrinya itu tidak pernah menuntut, selalu mendukung, dan memberinya kebebasan. Kenangan-kenangan itu datang tanpa diundang. Ia teringat suatu kali saat ia sakit demam tinggi, Adelia merawatnya semalaman, mengompres dahinya, dan tidak tidur sedikitpun. Ia teringat saat Adelia memberinya kejutan sebuah jam tangan edisi terbatas yang sangat ia inginkan, hanya karena ia pernah memujinya sambil lalu. Adelia memberinya segalanya, cinta yang tulus, kepercayaan yang penuh, dan dunia yang ada di genggamannya. Dan ia, dengan bodohnya, menukar semua itu demi sebuah keserakahan sesaat yang didorong oleh ibunya. Perlahan, penyesalannya mulai bergeser. Ia mulai melihat Adelia bukan lagi sebagai target atau sumber uang. Ia mulai mengingatnya sebagai seorang wanita. Wanita yang ia sakiti hatinya begitu dalam. Wanita yang sedang mengandung anaknya, tidak, bukan anaknya, tapi anak-anak Adelia. Ia sadar, ia tidak punya hak lagi atas mereka. Ia telah membuang hak itu saat ia memilih untuk berkhianat. Didorong oleh keputusasaan yang memuncak, suatu hari Bastian nekat melakukan sesuatu. Ia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk pergi ke pusat kota, ke gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan Adelia berada. Dengan pakaian terbaiknya yang sudah agak kumal, ia mencoba masuk. Tentu saja, ia langsung dihentikan oleh petugas keamanan di lobi yang mengenalinya dari berita. "Maaf, Pak, Anda tidak diizinkan masuk," kata petugas itu dengan tegas namun sopan. "Tolong, saya hanya ingin bertemu Adelia sebentar saja. Saya suaminya, mohon Bastian, harga dirinya sudah tidak tersisa." "Mantan suami," koreksi petugas itu dengan dingin. Perintah dari Ibu Adelia sudah jelas. Bastian diusir hingga ke pintu lobi. Saat itulah, dari balik pintu kaca yang memisahkan mereka, ia melihatnya. Adelia sedang berjalan melintasi lobi utama, dikelilingi oleh beberapa direkturnya. Perutnya sudah sangat besar, tanda bahwa hari persalinannya sudah dekat. Ia mengenakan gaun hamil berwarna krem yang membuatnya terlihat begitu anggun dan berwibawa. Wajahnya tampak tenang, fokus, dan memancarkan aura kekuatan yang begitu dahsyat. Ia sedang memberikan instruksi kepada orang-orang di sekelilingnya, dan semua orang mendengarkan dengan penuh hormat. Mereka hanya terpisah beberapa meter oleh selembar kaca tebal, namun rasanya seperti terpisah oleh alam semesta yang berbeda. Adelia berada di puncak dunianya, sementara Bastian berada di titik terendah dalam hidupnya. Adelia tidak melihatnya. Bagi Adelia, Bastian sudah tidak ada lagi, tak terlihat, tak berarti. Melihat pemandangan itu, sebuah kesadaran menghantam Bastian dengan kekuatan penuh. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang atau status. Ia telah kehilangan seorang wanita yang luar biasa. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak-anak yang akan lahir dari wanita hebat itu. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil, dan kini ia bahkan tidak memiliki kerikil itu. Yang ia miliki hanyalah debu penyesalan. Ia merosot ke lantai di depan gedung megah itu, tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang lalu lalang. Pemandangan Adelia yang kuat dan agung di dalam sana, adalah hukuman terberat baginya. Ia akhirnya mengerti, penyesalan yang sesungguhnya bukanlah saat kau kehilangan hartamu, melainkan saat kau sadar telah menghancurkan satu-satunya hal berharga yang pernah kau miliki dengan tanganmu sendiri. Dan kesempatan untuk memperbaikinya sudah tertutup selamanya. Beberapa bulan berlalu dalam rutinitas penderitaan yang monoton. Kehamilan Luna dan Adelia telah mencapai puncaknya. Takdir, dengan selera humornya yang kejam, memutuskan bahwa hari perhitungan bagi kedua wanita itu akan tiba pada waktu yang nyaris bersamaan. Bagi Luna,
Persalinan dimulai dengan sebuah jeritan panik di tengah malam buta. Kontraksi hebat mengguncang tubuhnya di atas dipan kayu yang keras di kontrakan mereka yang pengap. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan. Tidak ada tas rumah sakit yang telah disiapkan dengan rapi. Tidak ada mobil yang siaga di garasi. Bastian. Sakit. Sudah waktunya. Teriaknya, suaranya pecah oleh rasa sakit dan tangis. Bastian terbangun dengan panik. Ia berlari keluar di tengah kegelapan gang, mengetuk pintu rumah tetangga satu persatu, mencoba meminjam uang untuk ongkos taksi. Beberapa pintu tidak terbuka, beberapa lagi menolaknya dengan kasar. Ibu Yati, yang terbangun karena keributan itu, hanya bisa duduk di sudut ruangan, memegangi kepalanya yang pusing sambil mengomel tentang betapa merepotkannya semua ini. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, Bastian berhasil mendapatkan pinjaman dan memesan taksi online. Perjalanan mereka ke rumah sakit umum daerah terasa seperti perjalanan menuju neraka. Jalanan berlubang, sopir yang menggerutu, dan jeritan Luna yang semakin menjadi-jadi menciptakan suasana yang penuh tekanan dan keputusasaan. Setibanya di rumah sakit, pemandangan yang menyambut mereka adalah kekacauan. Lorong-lorong yang ramai, bau karbol yang menyengat, dan antrean panjang di bagian administrasi. Bastian harus berdebat dengan petugas, karena tidak memiliki cukup uang untuk deposit. Luna akhirnya dibawa ke sebuah bangsal kelas 3, sebuah ruangan besar yang berisi 8 tempat tidur lain, yang hanya dipisahkan oleh tirai tipis berwarna hijau pudar. Ia ditinggalkan di sana, hanya satu dari sekian banyak pasien, menunggu dokter datang di tengah suara rintihan pasien lain. Di belahan kota yang lain, persalinan Adelia dimulai dengan cara yang sangat berbeda. Saat merasakan kontraksi pertamanya, ia sedang membaca buku di taman belakang rumahnya yang asri. Dengan tenang, ia menekan tombol di ponselnya untuk menghubungi asisten pribadinya dan doula yang telah ia sewa. Tidak ada kepanikan, semuanya sudah terencana dengan sempurna. Tas perlengkapan ibu dan bayi dari merek ternama sudah berada di dalam mobil Alphard hitam yang siaga. Perjalanan ke rumah sakit swasta termewah di kota berlangsung tenang dan lancar. Setibanya di sana, ia tidak perlu mengantre. Sebuah tim medis sudah menunggunya di lobi VVIP, dan langsung membawanya ke Presidential Maternity Suite. Ruangan itu lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Ada ruang keluarga terpisah untuk tamu, sofa kulit yang nyaman, jendela besar dengan pemandangan kota, dan tentu saja, peralatan medis paling canggih yang tersembunyi dengan rapi. Adelia menjalani proses persalinan dengan didampingi oleh tim dokter terbaik, seorang doula yang membantunya mengatur napas, dan alunan musik klasik yang menenangkan. Semua kebutuhannya dilayani, setiap keluhannya didengarkan dengan penuh perhatian. Sementara itu, di rumah sakit umum, Bastian berlari ke sana kemari, mencoba membeli perlengkapan bayi seadanya di apotek rumah sakit. Ibu Yati duduk dengan wajah masam di kursi tunggu berbahan plastik keras di lorong yang ramai, mengipasi dirinya dengan selembar koran bekas. Ia menggerutu tentang bau rumah sakit, tentang pelayanan yang lambat, dan tentang nasib sial yang menimpa keluarganya. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, Luna akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia merasa lega sekaligus sangat lelah, sendirian di dalam ruang bersalin yang sibuk. Tidak ada suami yang memegang tangannya, tidak ada keluarga yang memberinya selamat. Di waktu yang hampir bersamaan, diiringi suasana yang jauh lebih tenang dan penuh dukungan, Adelia melahirkan 2 bayi mungil yang sehat dan sempurna, sepasang kembar laki-laki dan perempuan. Ruangan suite-nya langsung dipenuhi oleh ucapan selamat dan tangis haru dari para perawat. Kebahagiaan terasa begitu nyata di ruangan itu. Ibu Yati, yang bosan menunggu di lorong, mengalihkan pandangannya ke sebuah televisi kecil yang tergantung di sudut langit-langit. Sebuah program berita hiburan sedang menayangkan segmen Breaking News. Matanya terpaku pada layar. Kabar bahagia datang dari kalangan pebisnis. CEO Adelia Kirana baru saja selamat melahirkan sepasang pewaris kembar dari kerajaan bisnisnya. Layar televisi menampilkan foto-foto eksklusif Adelia yang tersenyum bahagia di atas ranjang persalinannya yang mewah, dengan kedua bayinya yang mungil di dekapannya. Latar belakangnya adalah kamar suite yang megah, keranjang bayi yang indah, dan karangan bunga yang melimpah. Pembawa acara dengan antusias menceritakan tentang kelahiran sempurna sang pewaris tahta bisnis triliunan rupiah. Di tengah keramaian dan bau obat-obatan rumah sakit umum, Ibu Yati menatap pemandangan kemewahan itu. Ia melihat wajah Adelia yang berseri, wajah kemenangan. Ia melihat 2 bayi mungil yang seharusnya menjadi cucunya, pewaris dari semua kekayaan itu. Ia membandingkan semua itu dengan kondisinya saat ini, duduk di kursi plastik keras, di rumah sakit kumuh, menunggu cucu yang lahir dalam kemiskinan dan keputusasaan. Saat itulah, sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping.
Seluruh kesombongan, keangkuhan, dan rencana liciknya kini terasa seperti debu yang tak berarti. Ia baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, trofi kemenangan yang seharusnya menjadi miliknya, kini berada kokoh di genggaman wanita yang paling ia benci. Karma telah datang, bukan dalam bentuk hukuman, melainkan dalam bentuk sebuah siaran berita yang menunjukkan semua hal yang telah ia sia-siakan. Sebulan berlalu sejak kelahiran para bayi. Bagi Adelia, bulan itu adalah surga di bumi. Ia tenggelam dalam kebahagiaan menjadi seorang ibu. Hari-harinya diisi dengan suara tawa dan tangis mungil kedua anaknya, si kembar Arka dan Arya. Rumahnya yang dulu terasa sunyi kini penuh dengan kehidupan. Ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk mereka, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah dunia yang utuh bagi kedua buah hatinya. Bagi Bastian, Luna, dan Ibu Yati, bulan itu adalah babak baru dalam neraka mereka. Kebahagiaan atas kelahiran putra mereka, yang diberi nama Dion, sekejap sirna saat dokter di rumah sakit umum itu menyampaikan vonis yang mengerikan. Bayi Dion didiagnosis menderita kelainan jantung bawaan yang cukup parah. Ia membutuhkan operasi segera, sebuah prosedur rumit yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Tanpa operasi itu, harapan hidupnya sangat kecil. Berita itu adalah vonis mati bagi mereka. Ratusan juta rupiah adalah angka yang bahkan tidak berani mereka impikan. Utang mereka untuk biaya persalinan saja sudah menumpuk. Keputusasaan yang pekat menyelimuti kontrakan mereka yang sempit. Tangisan Dion yang lemah di malam hari bukan lagi suara kehidupan, melainkan lonceng kematian yang terus berdentang, mengingatkan mereka akan ketidakberdayaan mereka. Mereka mencoba segalanya. Bastian mengemis pinjaman ke rentenir, namun ditolak karena ia tidak punya jaminan apapun. Ibu Yati mencoba meminta sumbangan dari kerabat jauh, namun pintunya selalu tertutup rapat setelah reputasi mereka hancur. Luna hanya bisa menangis sambil memeluk bayinya yang semakin membiru. Di tengah keputusasaan itu, di satu malam yang paling gelap, Ibu Yati adalah yang pertama kali menyuarakannya. Wajahnya yang keriput tampak 10 tahun lebih tua, semangat liciknya telah padam, hanya menyisakan kerapuhan seorang nenek yang takut kehilangan cucunya. Hanya ada satu jalan, bisiknya dengan suara parau. Kita harus membuang semua harga diri kita yang tersisa. Kita harus menemuinya. Bastian langsung menolak. Rasa malu dari penolakannya di depan kantor Adelia masih membekas begitu dalam. Tidak, Bu. Dia tidak akan mau menolong kita. Dia membenci kita. Lalu kita biarkan Dion mati, sahut Luna dengan histeris, air matanya membanjiri wajahnya. Aku tidak peduli lagi dengan harga diri. Aku tidak peduli harus merangkak dan mencium kakinya. Aku hanya mau anakku hidup. Lakukan sesuatu, Bastian. Kamu ayahnya. Tuntutan Luna, yang untuk pertama kalinya bukan tentang kemewahan melainkan tentang nyawa seorang anak, menjadi tamparan terakhir bagi Bastian. Ia menatap wajah putranya yang mungil dan rapuh. Kebenciannya pada Adelia, rasa malunya, semua itu terasa tidak penting lagi dibandingkan denyut jantung lemah anaknya. Keesokan paginya, mereka bertiga melakukan perjalanan ziarah penebusan dosa mereka. Dengan menaiki bus kota yang sesak dan panas, mereka menuju kawasan elit tempat istana Adelia berdiri. Setiap meter yang mereka tempuh terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju tiang gantungan. Saat akhirnya mereka tiba di depan gerbang besi yang menjulang tinggi itu, mereka terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Pakaian mereka kumal, wajah mereka kuyu, dan mata mereka memancarkan keputusasaan yang paling dalam. Seorang petugas keamanan yang tegap langsung menghampiri mereka. Ada keperluan apa? Tanyanya dengan nada curiga. Kami ingin bertemu Ibu Adelia, kata Bastian dengan suara bergetar. Petugas itu tertawa sinis. Kalian pikir setelah semua yang terjadi, Ibu Adelia mau menemui kalian? Pergi dari sini sebelum saya panggil polisi. Tolong, Pak, isak Luna sambil maju ke depan. Ini soal hidup dan mati. Anak saya sakit parah. Hanya Ibu Adelia yang bisa menolongnya. Tolong sampaikan pesan kami. Melihat kondisi Luna yang menyedihkan, petugas itu akhirnya luluh. Ia berbicara melalui interkom, menyampaikan pesan itu ke dalam. Jawabannya adalah perintah untuk membuat mereka menunggu. Maka, mereka menunggu. Di bawah terik matahari yang menyengat, di atas trotoar yang panas, mereka menunggu. 1 jam. 2 jam. Setiap mobil mewah yang keluar masuk gerbang, seolah menampar wajah mereka dengan kenyataan pahit. Mereka adalah sampah yang terdampar di depan pintu surga. Akhirnya, setelah penantian yang terasa seperti selamanya, gerbang itu bergeser terbuka. Bukan untuk mempersilakan mereka masuk, tapi karena Adelia sendiri yang keluar. Ia tidak sendirian. Ia menggendong salah satu bayinya di dekapan lengannya,
dilindungi dari matahari oleh payung yang dipegang oleh seorang asisten. Ia berhenti tepat di ambang pintu utama yang megah, membiarkan jarak yang cukup jauh memisahkan mereka. Ia berdiri di sana, di atas tahtanya, menatap turun ke arah 3 manusia yang telah menghancurkan hidupnya. Melihat Adelia, kekuatan di lutut mereka seolah lenyap. Tanpa dikomando, Bastian, Ibu Yati, dan Luna jatuh bersimpuh di atas tanah yang berdebu. Mereka bersujud. Adelia, aku mohon. Bastian memulai, suaranya pecah. Ia merangkak maju beberapa langkah, tidak berani mendekat, tangannya terkatup di depan dada. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas semuanya. Tapi aku mohon padamu, selamatkan anakku. Dion tidak berdosa. Hukum aku saja, tapi tolong selamatkan dia. Ibu Yati tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Tubuhnya bergetar hebat oleh isak tangis penyesalan yang tulus untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Luna, sambil menangis terseduh-seduh, mengangkat wajahnya. Bu Adelia, saya tahu saya tidak pantas meminta apapun dari Anda. Tapi sebagai seorang ibu, saya mohon pada hati Anda. Tolong jangan biarkan anak saya meninggal. Adelia diam. Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Bayinya yang berada di gendongannya menggeliat pelan, seolah merasakan ketegangan di udara. Adelia menenangkan bayinya dengan sebuah usapan lembut di punggung, sebelum kembali memfokuskan pandangannya pada 3 sosok yang bersujud di bawahnya. Keheningan itu terasa lebih menyiksa daripada amukan badai. Setelah keheningan yang terasa abadi, Adelia akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, jelas, namun setiap katanya mengandung beban yang begitu berat. Ia tidak menatap Luna atau Ibu Yati. Matanya tertuju lurus pada Bastian, pria yang pernah tidur seranjang dengannya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kau datang memohon untuk anak yang kau sebut pewaris sejati, tanyanya pelan. Dulu, kau dan ibumu berencana menyingkirkan aku dan anak-anakku setelah hartaku kalian dapatkan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia mengajukan sebuah pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang bukan untuk dijawab, melainkan sebuah vonis akhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Bastian. Katakan padaku, Bastian, lanjutnya dengan suara sedingin es. Anakmu, atau anakku, yang akan kau korbankan selanjutnya demi keserakahanmu. Pertanyaan Adelia menggantung di udara, tajam dan mematikan. Tidak ada jawaban yang bisa Bastian berikan, karena pertanyaan itu telah menelanjangi seluruh sifat aslinya. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, bahunya berguncang dalam kekalahan total. Momen itu adalah puncak dari segalanya. Momen di mana mereka bersujud, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Mereka telah hancur. Adelia menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerbang besi perlahan tertutup kembali, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang putus asa. Mereka mengira semua sudah berakhir. Namun, setengah jam kemudian, saat mereka masih terduduk lemas di trotoar, sebuah mobil ambulans pribadi berhenti di depan mereka. 2 orang perawat turun bersama seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari tim hukum Adelia. Ibu Adelia Kirana telah mengatur agar bayi Dion dipindahkan ke rumah sakit Medistra untuk mendapatkan perawatan terbaik. Seluruh biaya pengobatan hingga ia sembuh total akan ditanggung, kata pria itu dengan nada formal. Secercah harapan muncul di wajah mereka. Namun, pria itu belum selesai. Ada beberapa syarat yang harus kalian setujui dan tanda tangani. Lanjutnya sambil mengeluarkan sebuah map. Pertama, seluruh pembayaran akan dilakukan langsung oleh manajemen kami kepada pihak rumah sakit. Kalian tidak akan menerima atau memegang uang sepeser pun. Kedua, setelah bayi Dion dinyatakan sehat, kalian akan diberikan sejumlah uang pesangon yang cukup untuk memulai hidup baru. Syaratnya, kalian harus pindah dari kota ini dan menandatangani perjanjian hukum untuk tidak pernah mencoba menghubungi, mendekati, atau muncul di hadapan Ibu Adelia dan kedua anaknya lagi, selamanya. Pelanggaran atas perjanjian ini akan menghentikan semua bentuk bantuan dan akan dituntut secara hukum. Ada syarat ketiga yang tidak tertulis, namun mereka semua memahaminya. Ini bukanlah sebuah pertolongan, melainkan sebuah pengusiran yang elegan. Adelia tidak menolong mereka karena kasihan. Ia menolong seorang bayi tak berdosa, dan pada saat yang sama, membersihkan parasit dari kehidupannya untuk selamanya. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, mereka menandatangani perjanjian itu di atas kap mobil ambulans. Bayi Dion selamat. Operasinya berjalan lancar. Adelia menepati janjinya hingga akhir.
Setelah Dion keluar dari rumah sakit, sejumlah uang ditransfer ke rekening Bastian, cukup untuk mereka memulai hidup sederhana di sebuah kota kecil di luar pulau. Dan kemudian, seperti yang telah disepakati, mereka menghilang. Tahun-tahun berlalu. Di sebuah kota kecil yang panas, Bastian bekerja sebagai mandor di sebuah proyek bangunan kecil. Wajahnya telah menua karena kerja keras dan beban pikiran. Ia pulang setiap hari ke sebuah rumah sederhana, disambut oleh Luna yang kini menjadi ibu rumah tangga biasa yang sering mengeluh, dan Ibu Yati yang semakin pikun dan sakit-sakitan. Mereka hidup. Mereka bertahan. Tapi mereka tidak bahagia. Setiap malam, Bastian dihantui oleh bayangan kemegahan yang pernah ia miliki, dihantui oleh wajah Adelia dan pertanyaan terakhirnya yang tidak akan pernah bisa ia jawab. Itulah karmanya, hidup selamanya dalam bayang-bayang penyesalan. Di belahan dunia yang lain, Adelia menemukan kebahagiaannya yang sejati. Perusahaannya berkembang semakin pesat di bawah kepemimpinannya yang brilian. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah itu. Suatu sore yang cerah, di taman belakang rumahnya yang luas dan indah, Adelia sedang tertawa lepas. Arka dan Arya, si kembar yang kini berusia 5 tahun, berlari-larian mengejar kupu-kupu. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang. Adelia duduk di ayunan taman, memandangi kedua buah hatinya dengan tatapan penuh cinta. Ia teringat kembali hari-hari kelam itu. Ia teringat momen saat mereka bersujud di kakinya. Dulu, ia pikir itulah kemenangan yang ia inginkan. Tapi ia salah. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat melihat musuhnya hancur. Kemenangan yang sesungguhnya adalah momen ini. Saat ia bisa duduk dengan damai, menghirup udara segar, dan mendengar tawa riang anak-anaknya tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menghantuinya. Kemenangannya adalah saat ia sadar bahwa ia telah membangun kembali dunianya menjadi jauh lebih indah, jauh lebih kuat, dan ia melakukannya seorang diri. "Bunda, lihat, aku dapat bunganya," teriak Arya sambil berlari ke arahnya dengan setangkai bunga matahari di tangan. Adelia tersenyum, senyum yang tulus dan memancar dari hati. Ia memeluk kedua anaknya dengan erat. Di bawah langit biru yang cerah, dikelilingi oleh cinta sejatinya, Adelia Kirana telah menemukan akhir yang paling memuaskan. Bukan akhir dari sebuah pembalasan dendam, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan yang mutlak.